Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Luar biasa. Yes. Nah, sebelum kita memulaikan materi kita, alangkah baiknya kita bernyanyi dan berdoa. Nah, karena kita dibagi dalam dua kelas, dari kelas 2 dan kelas 3. Salah satu di kelas 2 memimpin kita dalam bernyanyi dan salah satu di kelas 3 memimpin kita dalam berdoa. Oke, silakan ke depan. Jadi kita bernyanyi sambil tepuk tangan ya. Oke, silakan ke belakang. Nah, kelihatannya anak-anak ibu pada semangat semua ya. Jadi udah siap ini belajar. Sudah mantap. Di dalam kelas ini sudah hadir semua. Oke, jadi hadir semua ya pada hari ini. Oke, baik. Nah, sebelum ibu menjelaskan materi kita pada hari ini, ibu mau bertanya nih. Di kelas 2 dulu ya. Kelas 2 materi kita yang kita pelajarin di minggu lalu apa? Oh, tentang kedisiplinan. Jadi masih ingat ya. Oh, apa jangan-jangan di kelas 3 tidak ingat apa materi kita pada minggu lalu. Coba kita tanya ya. Di kelas 3 materi kita yang kita pelajarin di minggu lalu apa? Jangan kalah ya di kelas 2, sedangkan di kelas 2 masih ingat materi kita yang kita pelajari di minggu lalu. Oh, tidak kalah, ternyata masih ingat ya, yaitu kebersihan lingkungan. Tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi anak-anak ibu udah pada pintar semua ya. Nah, untuk itu kita akan belajar mengenai khususnya dulu di kelas 2 dengan mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai hidup rukun. Nah, kalau di kelas 3 kita belajar mata pelajaran PKN, yaitu norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, untuk kelas 3 minggu lalu Ibu sudah memberikan tugas kan? Oke, nah untuk itu udah pada siap semua kan? Oh, jadi kalau masih belum, Ibu akan bertanya nanti ya. Nanti dikumpulkan. Kalau masih belum siap, silakan dikerjakan dulu. Nah, untuk itu kalian tenang, Ibu masuk di kelas 2. Mempelajari tentang hidup rukun. Ada nggak yang tahu hidup rukun? Tidak tahu ya. Nah, hidup rukun itu berarti hidup yang damai, hidup yang harmonis. Bagaimana hidup yang damai? Yaitu saling menghargai, saling menghormati. Contohnya apa? Contohnya saling bekerja sama, saling membantu, saling menjaga. Nah, bagaimana hidup yang tidak rukun? Yaitu menjelekan kawan, merendahkan kawan, membeda-bedakan kawan. Itu yang disebut tidak rukun. Nah, ada contoh lain lagi, yaitu contoh di lingkungan sekolah. Apa itu contohnya di dalam kelas saja? Apa itu yang disebut hidup rukun di dalam kelas? Oh, jadi yang Ibu sebutkan tadi ya, tidak melawan teman, ada nggak contoh lainnya lagi? Ya, betul. Menjaga ketenangan ketika belajar, menghargai guru. Itu yang disebut hidup rukun. Nah, di dalam lingkungan rumah, di rumah kita, apa itu hidup rukun yang kita lakukan di rumah? Ya, menjaga orang tua. Habis itu, tidak melawan orang tua, membantu orang tua. Ya, betul sekali. Nah, untuk itu, karena kita sudah mempelajari hidup rukun, alangkah baiknya kita melakukannya di sekolah, melakukannya di rumah. Kita harus melakukan hidup rukun supaya kehidupan kita damai, harmonis, dan saling support. Dan untuk itu Ibu mau bertanya nih, di atas gambar ini
di sini ada dua gambar, yaitu ada hidup rukun dan ada yang tidak rukun. Untuk video pertama, di gambar pertama ini, hidupnya rukun apa tidak? Ya, rukun karena membantu orang tuanya. Kalau di bawah, disebut hidup rukun apa tidak? Kenapa tidak disebut rukun? Ya, karena tidak membagi mainannya kepada teman. Jadi karena kita sudah mengetahui gambar di atas, kalau ada mainan kita saling membagi, membantu orang tua. Oke. Jadi kalau sudah paham, ibu mau bertanya, bagaimana menjaga kerukunan di dalam lingkungan. Oke, masih belum menjawab ya. Untuk itu ibu masuk dulu di kelas 3. Nanti kalian cari tahu, nanti ibu akan tanya kembali. Jadi mau untuk tenang, dicari tahu, dikerjakan tugas yang ibu berikan. Nah, untuk kelas 3 ibu akan menjelaskan dulu apa itu norma-norma yang berlaku di masyarakat. Baik, untuk itu ibu akan menjelaskan tentang norma yang berlaku di masyarakat. Kita tahu dulu itu norma itu adalah aturan atau keindahan yang disepakati dalam suatu kelompok masyarakat untuk mengatur tingkah laku anggota masyarakat agar tercipta ketertiban dan kerukunan. Norma ini juga bersifat mengikat dan menentukan batas-batasan perilaku yang dianggap baik dan buruk. Dan pelanggaran norma juga dapat berakibat sanksi sosial, mulai dari teguran hingga pengucilan. Norma dapat bersifat tertulis dan juga tidak tertulis. Ada beberapa jenis norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama itu contohnya larangannya mencuri dalam agama Islam. Sedangkan contoh dari norma kesusilaan yaitu menghargai orang tua. Kalau contoh dari norma kesopanan yaitu saling menyapa kawan, saling menyapa orang tua, saling menyapa orang yang bertemu kepada kita. Nah, sedangkan contoh norma hukum yaitu larangan mengemudi dalam keadaan mabuk. Contohnya kalau kita dalam keadaan mabuk, kita tidak boleh mengemudi. Ada di sini yang tidak tahu apa itu mengemudi? Mengemudi itu contohnya berkendaraan, membawa sepeda, membawa motor, apalagi membawa mobil. Ada contoh lainnya juga, tidak diizinkan kita membawa sepeda kalau dalam keadaan ngantuk. Nah, untuk penjelasan ibu, apakah ada yang masih belum dipahami? Oh, jadi mengerti semua ya. Nah, aturan yang berlaku di masyarakat itu mencakup berbagai norma, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ada beberapa contoh yaitu undang-undang, peraturan daerah, peraturan sekolah. Nah, itu termasuk aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, contoh aturan yang tidak tertulis itu meliputi ada istiadat, nilai-nilai sosial, norma, dan aturan. Tuh, ibu mau bertanya ini. Apa tadi yang ibu jelaskan mengenai aturan yang berlaku di masyarakat? Apa itu? Tadi ada 3 poin loh. Apa? Ya, betul, undang-undang. Apalagi? Ya, peraturan daerah. Nah, jadi udah pada mengerti semua ya. Jadi ibu akan berikan tugas kalian untuk di rumah. Jadi mau untuk dicatat ya. Norma apa saja
yang harus dipatuhi siswa di sekolah agar tercipta lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Oke, jadi itu kalian cari-cari dulu ya. Ibu mau masuk. Siap tugasnya? Masih belum? Baik, sekian dulu materi kita pada hari ini. Untuk tugasnya mohon untuk dikerjakan di rumah. Minggu depan kita kumpulkan. Nah, untuk itu sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dan bernyanyi dulu. Nah, siapa yang memimpin kita dalam doa? Sama seperti tadi ya, di kelas 3 salah satu dan di kelas 2 salah satu. Kelas 2 memimpin kita dalam doa. Siapa yang mau memimpin kita dalam berdoa? Ada nggak yang berani yang memimpin kita dalam berdoa di kelas 2? Oh, ada. Kalau di kelas 3 ada nggak yang memimpin kita dalam bernyanyi? Oke. Jadi sekian dulu untuk materi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Ya, jadi pulangnya hati-hati ya. Oke.